Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Selamat datang, para pejuang 50 tahun ke atas. Selamat datang di channel kesayangan Anda, di mana kita membuktikan bahwa usia hanyalah angka, dan semangat hidup, termasuk semangat romantis, justru semakin membara. Saya mau tanya sesuatu yang mungkin sedikit pribadi. Kapan terakhir kali Anda dan pasangan merasa benar-benar terkoneksi, penuh gairah, dan romantis seperti saat pertama kali bertemu? Kehidupan di usia 50, 60, atau bahkan 70 seringkali membawa tantangan, stamina yang tak lagi sama, stres pekerjaan atau pensiun, kesibukan mengurus cucu, dan perubahan hormonal yang alami terjadi pada tubuh kita. Semua ini, secara sadar atau tidak, bisa sedikit meredupkan api asmara yang dulu berkobar. Banyak orang berpikir solusinya ada di obat-obatan mahal atau terapi yang rumit. Tapi bagaimana jika saya katakan, salah satu kunci paling ampuh untuk membangkitkan kembali keromantisan itu tersembunyi di dapur Anda? Bahkan, mungkin ada di dalam kulkas Anda saat ini juga. Ya, jawabannya ada pada buah-buahan. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar tuntas, secara detail dan berdasarkan sains, buah-buahan ajaib yang bisa meningkatkan stamina, memperbaiki mood, melancarkan sirkulasi darah, dan pada akhirnya, membuat Anda dan pasangan semakin mesra dan romantis. Jadi, siapkan catatan Anda, atau panggil pasangan Anda untuk nonton bersama, karena ini bukan sekadar informasi. Ini adalah investasi untuk kebahagiaan Anda berdua. Mari kita mulai. Bagian pertama, mengapa romantisme menurun? Memahami tubuh di usia 50 tahun. Sebelum kita masuk ke daftar buahnya, penting sekali untuk kita pahami medan perangnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita setelah melewati usia 50 tahun? Faktor pertama, hormon. Bagi pria, kadar testosteron secara alami mulai menurun. Hormon ini bukan cuma soal otot, tapi juga sangat berpengaruh pada libido atau hasrat seksual. Bagi wanita, masa menopause membawa perubahan besar pada kadar estrogen, yang bisa mempengaruhi mood, energi, dan juga kenyamanan saat berhubungan. Faktor kedua, sirkulasi darah. Ini adalah kunci utama. Bapak dan Ibu, hubungan romantis yang sehat, secara fisik, sangat bergantung pada aliran darah yang lancar ke seluruh organ vital. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita bisa menjadi kurang elastis atau tersumbat oleh plak. Ini yang disebut aterosklerosis. Aliran darah yang buruk berarti stamina menurun dan respons tubuh yang kurang maksimal. Faktor ketiga, energi dan stres. Kehidupan tidak menjadi lebih mudah. Stres karena pekerjaan, finansial, atau kesehatan bisa memicu produksi hormon kortisol. Kortisol ini adalah pembunuh mood dan gairah. Ditambah lagi dengan stamina yang secara alami berkurang. Seringkali di akhir hari kita hanya ingin tidur, bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu musuh-musuhnya, hormon yang tidak seimbang, sirkulasi darah yang terhambat, dan energi yang terkuras oleh stres. Kabar baiknya, alam telah menyediakan pasukan bantuan dalam bentuk buah-buahan yang akan kita bahas.
Buah-buahan ini bekerja dengan cara yang sangat spesifik untuk melawan ketiga faktor tadi. Mereka bukan sihir, tapi sains. Nutrisi di dalam buah-buahan ini secara ilmiah terbukti bisa membantu menyeimbangkan hormon, melebarkan pembuluh darah, dan memberikan energi bersih untuk tubuh kita. Siap untuk bertemu pahlawan pertama kita? Bagian kedua, buah, sang raja kesehatan jantung, alpukat. Pahlawan kita yang pertama sering disalahpahami, dianggap bikin gemuk karena lemaknya. Perkenalkan, alpukat. Lupakan mitos itu, lemak dalam alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak yang sangat sehat. Lemak ini justru membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menjaga arteri kita tetap bersih. Ingat poin sirkulasi darah tadi? Alpukat adalah garda terdepannya. Kekuatan alpukat. 1. Vitamin E. Vitamin ini sering disebut vitamin seks. Ia adalah antioksidan kuat yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan kulit. 2. Kalium, potasium. Alpukat mengandung lebih banyak kalium daripada pisang. Kalium sangat penting untuk mengatur tekanan darah dan detak jantung yang sehat. Jantung yang sehat sama dengan stamina yang prima. 3. Vitamin B6. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi serotonin. Si, hormon bahagia. Mood yang baik adalah fondasi dari romantisme, kan? Secara historis, bahkan suku Aztec menamai pohon alpukat, ahuacatl, yang juga berarti testis, karena bentuknya yang menggantung berpasangan dan reputasinya sebagai peningkat kesuburan dan gairah. Jadi, ini bukan pengetahuan baru. Cara praktis menikmati alpukat untuk romantisme. 1. Smoothie stamina pagi, blender setengah buah alpukat matang, segenggam bayam untuk zat besi, 1 buah pisang, akan kita bahas nanti, dan sedikit madu. Minum ini di pagi hari, dan rasakan energi yang stabil sepanjang hari. 2. Roti panggang cinta, panggang selembar roti gandum. Oleskan alpukat yang sudah dihaluskan. Taburi dengan sedikit bubuk cabai, yang juga melancarkan sirkulasi, dan perasan lemon. Sarapan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 3. Guacamole gairah. Buat guacamole klasik dengan alpukat, bawang bombay, tomat, daun ketumbar, dan perasan jeruk nipis. Jadikan ini sebagai camilan sehat saat nonton film bersama pasangan. Jadi, jangan takut pada alpukat. Mulai sekarang, lihatlah buah ini sebagai sahabat terbaik untuk jantung dan kehidupan cinta Anda. Bagian ketiga, buah, Viagra alami dari kebun, semangka. Jika alpukat adalah tentang kesehatan jangka panjang, buah berikutnya ini memberikan efek yang sedikit lebih langsung. Inilah dia, si manis dan segar, semangka. Jangan remehkan buah musim panas ini. Semangka, terutama di bagian putih dekat kulitnya, kaya akan sebuah asam amino bernama citrulline. Apa hebatnya citrulline? Nah, di dalam tubuh kita, citrulline diubah menjadi asam amino lain bernama arginin. Arginin ini adalah bahan baku utama bagi tubuh untuk memproduksi nitrik oksid atau oksida nitrat. Dan nitrik oksid inilah bintangnya. Fungsinya adalah sebagai vasodilator, yang artinya ia membuat pembuluh darah kita rileks dan melebar. Saat pembuluh darah melebar, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ intim pria dan wanita, akan meningkat secara drastis. Para peneliti di Texas A&M University bahkan menyebut semangka memiliki efek seperti Viagra alami, karena kemampuannya melancarkan aliran darah ini. Tentu, efeknya tidak seinstan obat, tapi dengan konsumsi rutin. Ini adalah cara alami yang fantastis untuk meningkatkan respons fisik tubuh. Cara praktis menikmati semangka untuk efek maksimal. 1. Jus pembangkit gairah untuk mendapatkan citrulline maksimal. Jangan buang bagian putih dekat kulitnya. Blender daging buah semangka beserta sedikit bagian putihnya. Tambahkan sedikit jahe, juga bagus untuk sirkulasi, dan perasan lemon. Minum dalam keadaan dingin, 1-2 jam sebelum momen spesial. 2. Salad segar romantis, potong dadu semangka.
Campurkan dengan keju feta yang gurih, daun mint, dan sedikit minyak zaitun. Kombinasi rasa yang mengejutkan dan menyegarkan. 3. Es loli semangka. Blender semangka hingga menjadi jus. Lalu bekukan dalam cetakan es loli. Camilan sehat dan menyenangkan untuk dinikmati berdua di hari yang panas. Ingat, kuncinya ada di citrulline. Jadi saat makan semangka berikutnya, jangan sisakan bagian putihnya terlalu banyak. Bagian keempat, buah, si energi instan, pisang. Buah kita yang ketiga ini adalah sumber energi para atlet, dan juga bisa menjadi sumber energi di kamar tidur. Ya, buah yang sangat kita kenal, pisang. Kenapa pisang begitu spesial? 2 alasan utama, kalium dan bromelain. Kita sudah bahas kalium pada alpukat. Pisang juga merupakan sumber kalium yang luar biasa. Penting untuk kekuatan otot, termasuk otot jantung, dan mencegah kram. Aktivitas romantis itu butuh stamina otot, bukan? Tapi yang lebih unik adalah kandungan bromelainnya. Bromelain adalah sejenis enzim yang biasanya lebih terkenal ada di nanas. Tapi pisang juga memilikinya. Penelitian menunjukkan bromelain dapat membantu meningkatkan produksi testosteron pada pria, yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan libido. Selain itu, pisang kaya akan vitamin B yang mengubah karbohidrat menjadi energi. Jadi, makan pisang bisa memberikan dorongan energi yang cepat tapi tidak membuat gula darah melonjak liar. Ini adalah bahan bakar yang bersih untuk tubuh. Cara praktis menikmati pisang untuk stamina. 1. Camilan praromansa, sederhana saja. Makan 1 buah pisang matang sekitar 1 jam sebelum Anda ingin merasa lebih berenergi bersama pasangan. Ini cara termudah dan tercepat. 2. Nis krim pisang coklat, bekukan beberapa potong pisang. Setelah beku, blender dengan sedikit bubuk kakao murni, dark chocolate baik untuk mood. Anda akan mendapatkan es krim sehat tanpa susu dan gula tambahan. Sajikan dalam 2 mangkuk kecil untuk dinikmati bersama. 3. Pisang bakar kayu manis, belah pisang. Taburi dengan sedikit bubuk kayu manis, bagus untuk regulasi gula darah. Lalu panggang sebentar di oven atau teflon. Sajikan hangat dengan sedikit taburan kacang kenari, sumber omega 3. Pisang membuktikan bahwa solusi hebat seringkali datang dalam kemasan yang sederhana. Jangan pernah meremehkan kekuatan si kuning ini. Bagian kelima, buah, simbol kesuburan dan gairah, buah delima. Sekarang, mari kita bicarakan buah yang sejak zaman kuno telah menjadi simbol cinta, hasrat, dan kesuburan. Lihatlah keindahan ini. Buah delima. Jika semangka punya citrulline, maka delima punya pasukan super bernama antioksidan polifenol. Antioksidan dalam jus delima terbukti sangat kuat. Bahkan ada yang bilang 3 kali lebih kuat dari teh hijau. Fungsinya, melindungi lapisan pembuluh darah dari kerusakan akibat radikal bebas. Dan sama seperti nitrik oksid, ia membantu meningkatkan aliran darah. Sebuah studi yang dipublikasikan di International Journal of Impotence Research menemukan bahwa konsumsi jus delima setiap hari selama beberapa minggu menunjukkan perbaikan signifikan pada partisipan dengan disfungsi ereksi ringan hingga sedang. Ini bukan klaim sembarangan. Ini berbasis penelitian. Bagi wanita, aliran darah yang baik juga meningkatkan sensitivitas dan kenikmatan. Jadi, delima ini bekerja untuk kedua belah pihak. Cara praktis menikmati delima. 1. Minuman cinta murni. Cara paling efektif adalah dengan meminum jus delima murni tanpa tambahan gula. Cukup setengah gelas setiap hari sudah bisa memberikan manfaat luar biasa. Rasanya mungkin sedikit sepat, tapi anggap itu sebagai obat kuat alami Anda. 2. Taburan permata di atas yogurt. Taburkan biji delima segar di atas semangkuk Greek yogurt. Anda mendapatkan protein dari yogurt dan kekuatan antioksidan dari delima. Sarapan yang sempurna. 3. Salad delima kenari. Campurkan aneka sayuran hijau, potongan ayam panggang, kacang kenari, dan taburan biji delima yang melimpah. Siram dengan saus vinaigrette ringan. Makan siang yang sehat dan membangkitkan semangat. Membuka buah delima mungkin butuh sedikit usaha, tapi percayalah,
Manfaat yang terkandung di dalam setiap biji merahnya sangat sepadan dengan usaha Anda dan pasangan. Bagian ke-6, buah, duo dinamis, stroberi dan coklat hitam, kakao. Oke, untuk bagian ini kita akan sedikit curang dengan menggabungkan dua hal. Karena mereka ditakdirkan untuk bersama, sebuah buah, dan sesuatu yang berasal dari buah. Inilah pasangan romantis klasik, stroberi dan coklat hitam. Mari kita bedah stroberi dulu. Warna merahnya yang cerah sudah menjadi simbol cinta. Stroberi kaya akan vitamin C, antioksidan kuat yang penting untuk produksi hormon bahagia, dan juga menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain itu, biji-biji kecil di permukaan stroberi mengandung seng, zinc. Seng adalah mineral krusial untuk produksi testosteron pada pria dan juga berperan dalam menjaga libido wanita. Siapa sangka biji sekecil itu punya peran sebesar ini? Sekarang, pasangannya, coklat hitam, dark chocolate. Penting ya, yang kita bicarakan adalah coklat hitam. Minimal 70% kakao. Bukan coklat susu yang penuh gula. Kakao, buah asli dari coklat, mengandung dua zat kimia cinta yang luar biasa. Pertama, triptofan, sebuah asam amino yang digunakan otak untuk membuat serotonin, si hormon bahagia yang membuat kita merasa rileks dan nyaman. Kedua, dan ini yang paling terkenal, peniletilamin, PEA. Ini adalah zat kimia yang sama yang dilepaskan otak saat kita jatuh cinta. Ia memberikan perasaan euforia, berdebar-debar, dan gembira. Makan coklat hitam benar-benar bisa meniru perasaan jatuh cinta secara kimiawi. Ketika Anda menggabungkan seng dari stroberi dengan PEA dari coklat hitam, Anda menciptakan bom kimia cinta yang lezat. Cara praktis menikmatinya. 1. Fondue cinta sederhana. Lelehkan beberapa potong coklat hitam 70% atau lebih. Siapkan stroberi segar yang sudah dicuci bersih. Duduklah bersama pasangan dan nikmati ritual mencelupkan stroberi ke dalam coklat hangat. Ini bukan hanya soal makanan, tapi soal pengalaman bersama. 2. Oatmeal pagi penuh gairah. Masak oatmeal seperti biasa. Lalu tambahkan irisan stroberi segar dan beberapa potongan kecil coklat hitam di atasnya. Biarkan coklatnya sedikit meleleh. Sarapan yang memanjakan. Kombinasi ini adalah bukti bahwa makanan sehat bisa terasa sangat mewah dan romantis. Ini adalah dessert yang tidak perlu Anda sesali. Bagian ke-7, bukan hanya buah, gaya hidup romantis secara keseluruhan. Kita sudah membahas 6 pahlawan super dari dunia buah. Alpukat, semangka, pisang, delima, stroberi, dan kakao. Tapi saya harus jujur, Bapak dan Ibu, makan semua buah ini tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh pilar-pilar lainnya. Buah-buahan ini adalah booster, pendorongnya. Fondasinya tetap ada pada gaya hidup Anda. Pilar 1, olahraga. Tidak perlu angkat beban berat. Cukup berjalan kaki 30 menit setiap hari. Ini akan melancarkan sirkulasi darah lebih baik dari apapun. Lakukan bersama pasangan. Ini menjadi momen berkualitas. Pilar 2, kelola stres. Temukan cara untuk rileks. Apakah itu mendengarkan musik, berkebun, sholat atau meditasi, atau menekuni hobi lama? Otak yang tenang adalah awal dari hati yang terbuka. Pilar 3, tidur cukup. Jangan sepelekan tidur 7-8 jam semalam. Saat tidur, tubuh kita memperbaiki diri, menyeimbangkan hormon, dan mengisi ulang energi. Kurang tidur adalah resep pasti untuk membunuh romantisme. Dan pilar terpenting, komunikasi. Bicaralah dengan pasangan Anda. Tanyakan apa yang mereka rasakan. Ungkapkan keinginan Anda. Buah-buahan ini membantu tubuh Anda siap. Tapi hati dan pikiran Anda harus terhubung melalui komunikasi yang tulus dan terbuka. Buatlah piring romantis Anda. Isi dengan buah-buahan ini. Tambahkan olahraga ringan. Bumbui dengan manajemen stres. Dan sajikan dengan komunikasi yang hangat. Itulah resep lengkap untuk kebahagiaan jangka panjang. Jadi, inilah dia rahasianya. Bukan pil ajaib, tapi keajaiban dari alam yang bisa kita temukan di pasar atau supermarket terdekat.
alpukat untuk jantung yang sehat, semangka untuk aliran darah super, pisang untuk energi instan, delima sebagai antioksidan cinta, serta stroberi dan coklat hitam untuk kimia asmara. Romantisme di usia 50-an bukan tentang mencoba menjadi seperti usia 20-an. Ini tentang menemukan cara baru yang lebih matang, lebih dalam, dan lebih sehat untuk saling mencintai dan terkoneksi. Dan merawat tubuh kita dengan nutrisi yang tepat adalah salah satu bentuk cinta terbesar, baik untuk diri sendiri maupun untuk pasangan. Saya ingin menantang Anda, pilih satu buah dari yang kita bahas hari ini. Coba masukkan ke dalam menu harian Anda dan pasangan selama seminggu ke depan. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan perbedaannya. Sekarang giliran Anda. Buah mana yang paling membuat Anda penasaran untuk mencobanya? Tulis di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali membaca cerita dan pengalaman dari Anda semua. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini kepada pasangan Anda, kepada teman, atau saudara Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Satu klik share dari Anda bisa jadi awal kebahagiaan baru bagi mereka. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya di mana kita akan terus membahas cara hidup sehat, bahagia, dan penuh semangat di usia emas. Terima kasih sudah menemani saya selama beberapa menit ini. Ingatlah selalu, hidup dimulai lagi di usia 50. Jaga kesehatan, jaga cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.